lihat kita muncul dari bawah. Dari level yang naik gitu. Nah, itu pas kita lagi begini, di bawah. semua tuh diem aja empat-empatan. Karena kita anjing ngomong apaan di antara ya gila nih, kosong banget ini. Dan kita tuh sama-sama gengsi. Gue nggak tahu kenapa. Gue yakin dia otaknya masing-masing tuh kayak gue mau punya jokes, mau ngeluarin ini. Gini. Tapi semua tuh nyiapin peluru masing-masing tapi nggak mau berbagi. Nggak mau berbagi, nggak mau dikasih tahu. Halo KL lovers, pecinta kereta listrik. Bukan dong, bukan. HL Ini kapan lagi? Kapan lagi? Bukan pecinta kereta listrik. Fanbase kereta listrik mania. Bukan. Saya Angga Anggok. Saya Imam Darto. Kita dari podcast Mas. Mau ngapain kita? Kita mau bercerita tentang hajatannya podcast. Betul sekali, hajatan podcast Mas. Yang seharusnya kita berempat tapi berdua. Ya udah mulai retak lah kita. Dan kita sekarang lagi ada di segmen Movie Talk. Movie talk. Biasa aja. Kita udah seberbakat itu, kita emang multi talenta. Saking berbakatnya. Biasa aja itu mah. Kayaknya Itu mah sehari-hari. Mendingan gue sendiri kan. Biasa itu kayak napas aja udah. Mendingan gue sendiri. Bakatnya tuh sudah mengalir dalam darah saya. Enggak, itu sebenarnya dia tuh suka meninggi karena dia nggak pede sebenarnya. Gue soalnya lagi bete nih. Kenapa? Ini gue beli sepatu. Luntur sampai ke kaos kaki. Masa sih coba ini masa luntur sampai ke kaos kaki itu lihat tuh. Oh, aduh. Luntur sampai ke kaos kaki. Gimik. Gila. Luntur sampai ke kaos kaki. Gimik. Aduh bete banget. Aduh. Segitu ya? Kalau ngomongin hajatan suksesnya sih alhamdulillah banget, seneng banget ya. Tadi itu kan yang ditanyain ya? Iya. Seneng banget lah, kita berempat juga nggak nyangka nggak expect kalau animonya segitu besarnya dan pokoknya luar biasa, terima kasih. Betul sekali. Dan kita juga nggak menyangka bakalan seperti itu hasilnya. Itu berkat kerja keras para karyawan ini, luar biasa, tepuk tangan untuk mereka. Walaupun mereka digaji di bawah UMR tapi all out ya. Tapi kita alhamdulillah dengan begitu pas terakhir, wah ternyata sebegini ya gitu. Kita pun juga mengena di hati kita sendiri, jadi alhamdulillah hasilnya oke. Kalau dari fisik emang gak ada perubahan selama 4 tahun ini juga ya. Begini. Cuma dari sikap udah pada sotoy-sotoy semuanya, pada sombong-sombong semuanya lo ya. Lu yang sombong. Oke. Kalau nggak sih, Darto itu adalah orang yang paling konsisten sombongnya dari awal sampai sekarang. Tapi perubahan apa ya 4 tahun kita tuh Kapten Amerika. Ya, lanjut. Gue kalau nggak gue keluarin tau dari penyakit itu. Iya, jokes kayak gitu. 4 tahun tuh perubahannya apa ya? Menurut kita sih dari kita berempat segitu pertemanannya udah sangat lebih deep lagi, karena padahal sebelum kita bikin podcast masuk kita berempat juga biasa-biasa aja ya. Nggak deket-deket amat. Nggak deket banget, bahkan ketemu juga mungkin setahun sekali kalau gua sama Darto. Apalagi aja sama dia. Ya kan sama Surya juga sama. Surya waktu itu satu kantor, cuman emang nggak pernah ketemu juga. Tapi semenjak podcast Mas kita bikin kesini, bahkan keluarga kita udah kayak ya sedekat itu, anak-anak kita juga sedekat itu. Jadi ya itu sih yang berubah ya, signifikan berubah. Terus kita juga lebih dewasa lah pasti. Ya nggak sih Tok? Tapi enggak sih melihat tadi lu bikin Kapten Amerika. Iya. Terus ya lebih punya tanggung jawab karena kita juga punya karyawan-karyawan yang kita harus hidupi. Betul. Itu sih yang berubah 4 tahun sih. Awalnya sih nggak terlalu, ya maksudnya karena pertemanannya begitu aja gitu, jadi belum kelihatan asli-aslinya kan. Begitu kesini sih, semuanya. Ternyata nih bocah-bocah nih ya sama, mereka juga ke gue juga begitu kan. Oh lebih parah. Awalnya ya kalau kita emang udah dari awal udah karena kita ketemunya tuh professional only, kerjaan doang kan ya kan? Iya, touring paling lah. Touring, motoran-motoran, jadi cuma kelihatan yang professional side-nya aja. Tapi begitu udah berteman,
emang ketahuan kalau emang si Omes juga nih anak ya. Terus si Surya begini ya, terus si Darto begitu ya. Gitu si Gok juga. Nah, tapi akhirnya itu yang kemudian membuat kita jadi kayak band ya. Wis. Jadi memahami satu sama lain dan Kasyafani ya? bukan. Cong. Encong. Jadi membuat kita akhirnya semakin ada berantemnya, ada keselnya, ada wah banget sih ini. Tapi ya pada akhirnya kita kemudian udah toleransi dan saling memahami emang ya udahlah emang Darto sebegitu, emang Surya begitu, emang Omes begitu, emang Gok begitu ya. Ya udah gitu. Kalau gue first impression sama Darto tuh angkuh pasti. Karena kan dia kalau coba lu lihat kalau nggak kenal baru kenal lu langsung diajak ngobrol tuh iya. Gitu. Jadi dia kan gue dulu siaran juga terus kita dia udah sempet siaran dia lagi nggak siaran ya waktu udah nggak siaran terus gue sempet nanya lu nggak siaran lagi tuh terus dia apain sih ya sombong ya udah gue sombong banget ya Allah padahal gitu gue cuma basa-basi doang tapi ya Allah sombongnya. Kalau Omes gue udah lama ketemunya udah kenal cukup lama, Surya juga udah kenal cukup lama, jadi sama Darto emang baru kenal. Di antara kita berempat yang paling ya sama Darto doang yang kayaknya anak-anak juga baru kenal ya. Kalau Omes kan gue udah lumayan sering touring bareng segala macem kan. Mas Surya sama lo yang baru. Iya bener-bener baru tuh. Gitu. Lo ngeliat gue pertama kali gitu. Gitu. Makanya emang gue angkuh di depan dia tuh kan wah ini orang gitu. Tapi lu tahu gue penyiar gitu? Tahu. Lu tahu kan itu? Nggak pernah dengerin siaran lo tapi. Iya tapi lu tau lah nama gue ya, gitu. Oke lah. Oke, makasih ya. Iya, oke. Keren lu Tok. Oke. Jadi kita tuh kan ya kita muncul 2019, 2020 tuh kan langsung pandemi, 2021 pandemi. Jadi emang benar-benar kita nggak pernah jarang banget untuk bikin off-air event gitu. Nah di 2023 itulah baru kita mencoba bikin off-air event dan memang dari 2022 kita punya kepikiran nih kita bikin sesuatu yuk untuk ulang tahun jangan cuma live podcast aja tapi kasih sesuatu yang berbeda gitu. Bikin di teater, terus ada set panggungnya, terus mainin gimmick-gimmick yang selama ini orang itu cuma ngedengerin doang tanpa ada visualnya, tapi kita sekarang kita wujudkan dengan visualnya. Jadi itu sih idenya awalnya, akhirnya terciptalah si Hajatan Podcast Mas ini. Tapi itu ide yang berkembang sih, ide yang berevolusi karena awalnya cuman bener-bener basic banget gitu, cuma pengen live podcast, terus mungkin ada sketsa, terus tapi kemudian ngapain kok udah nyewa teater yang sedemikian mahalnya tapi kita nggak memanfaatkan maksimal gitu kan. Akhirnya ya udah mulai ada kebeman gini aja. Terus dia yang kagak ada duitnya, udah nggak bisa itu bisa. Di ini harus ini nggak ada duitnya, ya udah bisa udah pokoknya kita bisa deh. Akhirnya mengumpulkan meminta bantuan orang-orang yang terbaik di bidangnya kayak Kemot, terus juga kayak Teh Asti buat jadi showdy, terus juga dibantu teman-teman juga ada Brian Domani, ada Tepi, itu juga benar-benar ide-ide yang muncul last minute lah gitu, yang selalu dipatahin sama dia karena toh nggak ada duitnya toh, udah ntar gue ngomong gampang Tepi dibayar GoPay aja aman itu dia, nggak deh, ntar orang-orang Tep GoPay. Tapi akhirnya itu karena kebeeman difasilitasi tapi kemudian diatur sedemikian rupa jadilah sebuah karya yang keluar dari hati semua orang itu ya. Jadi waktu kita pertama kali mau bikin ini kan kita udah nyiapin ceritanya, udah gue tulis ceritanya, terus tadinya bilang Tok lo yang ngedirect, aduh nggak mungkin gue yang ngedirect juga, gue cuma pengen main aja gitu. Terus kita director siapa ya? Nyariin director gitu. Terus akhirnya gue bilang sama dia, nih coba Kemot deh. Terus lo udah sempet ke Kemot ya? Terus nggak bisa dia? Tadinya nggak bisa. Ini Kemot ini buat KL Lovers. Iya KL Lovers. KL Lovers. Dia itu ini orang Malaysia berarti ya KL Lovers. Kuala Lumpur Lover bukan dong, bukan.
Buat kayak Lovers tuh Kemot ini adalah drummernya Seringai. Tapi Dia juga director di Cerahati. Cerahati itu PH gitu. Terus dia juga kreatif directornya pas Raisa konser di GBK kemarin. Banyak kan dia, ada Raisa, terus juga yang Naif di Synchronize. Nah karena portfolio itu gue bilang, Ini cocok Kemot nih, gitu kan. Selalu kontak dia nggak bisa ya? Dia kebetulan ada manggung tapi kita karena dia juga mungkin tertarik dengan projectnya, akhirnya ya dibisa-bisain. Dan waktu itu waktu kita ke malam-malam ke Cerahati itu juga nggak sengaja kan? Iya nggak sengaja kita mau ketemu Jadi kita mau ketemu sama orang teater, acting coach, tapi dia ada si Kemot itu. Akhirnya ayo mot kita ceritain nih konsepnya, akhirnya ya udah deh. Oke deh gue mau gitu. Itu lagi-lagi semesta bekerja dengan caranya. Karena persiapan kita juga nggak panjang ya, cuma 2 bulan kalau nggak salah. Terus yang paling gue inget juga sebelum hajatan podcast Mas itu memang selalu ada tumbal. Untuk meraih kesuksesan itu pasti ada tumbalnya. Ya, salah satunya adalah sepatu saya. Itu mulu diangkut. Nih sepatu endorsan udah kegedean lagi. udah kegedean, ada tulisan sampelnya. Hilang pas dia sholat masjid ya Jumatan. Itu diungkit-ungkit mulu lu. Kita bikin si pertunjukan si show-nya podcast Mas ini kita bikin jadi 3 part, tapi sebenarnya 3 babak ya? 3 babak. Tapi buat kayak lovers kalau mau nonton fullnya juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya nanti kan biasa gue pengen nonton yang part ininya aja, ya bisa beli part 1 atau part 2 atau part 3 tergantung sukanya kayak lovers nanti. Nah part 1 itu karena kita berempat ini memang berangkat dari sebuah podcast, jadi di part 1 kita bikin live podcast aja ya. Bener-bener bikin live podcast, terus di part 2-nya itu ada satu gimmick kita atau satu segmen kita di podcast kita, Geng Teler. namanya Geng Teler. Nah itu ada di segmen 2, dan di segmen 3-nya itu ada Podcast Mbak. ada podcast Mbak dan ada closing-nya lah ya. Nah jadi memang ini sebenarnya nggak cuma di 3 babak itu, tapi di tiap babak misalnya dari live podcast ke Geng Teler terus ke podcast Mbak, itu tuh ada benang merah ceritanya. Jadi ada teaternya juga, ada yang dimainkan oleh teman-teman kita. Jadi ceritanya keseluruhannya sebenarnya kita bikin podcast baru berteman tuh semenjak bikin podcast 2019, 4 tahun ini. Sudah punya kantor, sudah punya pendengar yang luar biasa, terus kita ngebayangin, gimana sih kalau misalnya Kita berteman dari kecil. Nah, jadi di Another Universe lah yang kita tampilkan. Ya, kita bikin ceritanya. Bikin ceritanya di Another Universe. Nggok, Omes, Darto, Surya ini temenan dari kecil. Jadi nanti di show-nya itu ada Nggok kecil, Surya kecil, Darto kecil, Omes kecil, remaja dan dewasa gitu. Kita rindukan, gue tuh suka nongkrong. Kalau gue ya pribadi gue suka nongkrong. Yang gue rindukan ya nongkrong sampai malam, sampai pagi gitu itu sih. Iya sama kayak zaman dulu kayaknya kebutuhan nggak terlalu seperti banyak sekarang deh. Kayak Anak kita sekarang 3 Pak. Iya, kayak duit 2 juta di rekeningnya gue santai. Sekarang duit 10 juta gue deg-degan gue. Ya Allah, mana ini duitnya? Iya itu sih anak masa muda masih careless, masih YOLO. Yoi. Anjani itu korban kecelakaan kan ya dia. Dia emang begitu karena ringsek, habis ketabrak tronton gitu ya gitu. Itu sih itu alter ego kita ya Nek ya. Iya betul. Tiba-tiba kita waktu itu bikin podcast bosannya ngomongin ini, ngomongin masa lalu, bikin ini ya kita jadi Alter ego, karakter yuk, biar main karakter ya udah. Itu juga ditembak nama kamu siapa? Tiba-tiba muncul aja tuh Anjani. Terus Omes jadi nama Rahayu karena Omes Indonesia banget. Terus Surya Sonya dan gua Anggita. Anggita kalau dia emang karakter dia waktu dia radio siaran dia emang Ya, ada jadi Anggita kalau kan. gua waktu di Bandung siaran itu ada karakter yang memang
gue mainkan juga si Anggita Deborah ini, jadi ya udah gue pakai terus aja. Nah, kalau mereka mau asal jeplak aja, nempel akhirnya Anjani, Sonya, Rahayu dan Anggita. Struggle-nya itu adalah kita begitu naik ke atas panggung tuh kosong. Beneran kosong. Iya. Karena kita tuh nggak disiapin, Kalau stand up komedian itu kan mereka nulis jokes iya, ya. Mereka nulis jadi jokes. kita tahu ada gue mau ngejokes ini, gue tahu nih Darto mau abis ini mau ngomong ini, misalnya ya kita disiapin ada skripnya. Nah kita tuh nggak, jadi mungkin nanti kan lihat kita muncul dari bawah. Dari level yang naik gitu. Nah, itu pas kita lagi begini, Di bawah. semua tuh diem aja empat-empatan karena kita mau ngapaan di antara ya gila nih kosong banget ini. dari kita tuh sama-sama gengsi. Gue nggak tahu kenapa. Gue yakin di otaknya masing-masing tuh kayak gue mau punya jokes, mau ngeluarin ini. Iya Mau itu ini. Tapi semua nggak tuh mau nyiapin peluru masing-masing tapi nggak mau berbagi. nggak mau berbagi, nggak mau dikasih tahu, dan kan itu menurut gue itu kan bahaya ya, tiba-tiba nggak worth kan masuk ya krik-krik aja 1.000 orang yang nonton di sana, bela-belain, bahkan ada yang dari luar negeri untuk datang ke Jakarta untuk nonton kita Dari Brunei ya? dari Australia. Australia, oke. Terus takut aja itu di bawah berempat tuh kita bener-bener diem, nggak ada yang ngomong sama sekali. Udah diem aja, kita ngomong apa nih? Enggak, itu bener-bener nggak disiapin apa, ya udah ngalir aja. Dan ya, tapi emang podcast Mas, di podcastnya pun segitu. Kita emang ngomongnya ngalur ngidul segala macam, ntar ada apa kita bereaksi. Nah itu yang bikin kemudian jadi Iya, podcast Mas gitu. jadi ya nggak, itu sih struggle-nya sih di situ. Wah, kita nih alpha semua. Jadi emang punya gengsi masing-masing, terus juga keras kepala semuanya. Terus ya gitulah. Ya paling susah ya kalau sekarang waktu sih, masalah waktu juga ya. Makanya gini bisa berdua doang gitu. Tapi memang ya kalau misalnya satu grup itu cuman berdua kan nyari waktunya lebih gampang. Ini tuh kalau berempat, ngumpulin berempat ini, yang satu misalnya hari ini gue yang bisa, yang tiga yang satu nggak bisa, yang besoknya yang satu nggak bisa, gitu ya terus. Jadi untuk nemuin waktu berempat tuh sangat sulit. Harus di-book betul. beberapa bulan sebelumnya. Bahkan waktu kita persiapan hajatan pun ya kadang-kadang yang ada beberapa yang nggak full involve dari awal gitu, tapi dia di saat ada waktunya dia full terjun gitu. Tapi ya udah, kita udah memaklumi itu waktu sih. Best moment gue yang terakhir itu yang gue tanya, jangan lupa bahagia. Betapa ya? Karena kunci jangan- bahagia jangan adalah kasih tahu dong, karena biar oh iya, nonton. betul itu nonton lah. Nonton lah, pokoknya best moment itu kali ya. Karena itu ada satu momen yang pada semua orang diem tuh kayak mikir terus wah gitu lucu tuh. Tapi itu juga gue banyak sih best moment gue tuh, menurut gue banyak, tapi yang paling ya salah satunya segmen terakhir itu di saat kita bacain surat masing-masing. Itu menurut gue best moment karena gue nyiapin suratnya ngasal banget. Iya sih bego, dia nyiapin suratnya ngasal. Jadi Orang semuanya udah pada idenya niat. dari tim kreatif kita, nanti bikin surat aja Kak, oke. Nah, gue lempar nih ke yang lain, ke teman-teman podcast, ke Surya, Omes, Darto, oke. Responnya tuh sebenarnya respon dari Surya, Omes, Darto, apalagi Surya, ngapain sih? Pasti gitu kan? Ngapain sih, malas lah bikin surat-surat terus ngapain? Gitu. Norak, apa segala macam gitu. Nah, Tapi dilakuin juga itu Surya tuh. gue tuh mikirnya pasti anak-anak bercanda nih bikin suratnya juga. Jadi gue juga nulis surat juga ya biasa aja. Dan di antara berempat ini yang paling cengeng memang gue. Jadi gue ditaruh terakhir lah. Ternyata suratnya Omes, Surya, Darto tuh dalam-dalam banget. Jadi itu yang jadi menurut gue itu best moment gue di panggung tuh. Gila, bikin suratnya niat ya, dan itu mungkin buat yang nonton juga nggak nyangka ternyata sebagus itu. Kalau gue pas kita bener-bener naik ke atas ngedek, abis itu semua orang Iya sih. gitu. Wah itu itu kayaknya udah tambah kosong aja gue ngomong apa lagi nih gue. Iya, gue malah awal-awal masih kayak speechless. Aduh, ngomong apa ya? Gue harus ngapain ya? Masih belum lepas karena ya
kalau yang datang itu kita sebutan pendengar kita kan masyarakat sehat ya. Kalau yang datang masyarakat sehat semua sih kayaknya aman. Cuman kan kita tahu banyak sekali yang bukan masyarakat sehat yang memang sengaja pengen nonton podcast Mas gitu. Jadi itu yang membuat kita deg-degan kayak aduh ini kita bisa menghibur mereka nggak ya? Mendekati waktu show semakin ada si ini datang lah itu kan bukan pendengar kita. Iya betul. Aduh ntar masuk kayak jokesnya. Kita kan nyaman kalau dengan pendengar kita yang emang udah tahu gitu. Betul. Emang kita rutin sih seperti apa, gua seperti apa, dia seperti apa. Coba begitu wah si ini datang dan itu bukan orang-orang yang sembarangan gitu. Ada si produser TV ini datang, waduh si ini datang, si itu datang, waduh gitu. Di bioskoponline.com Pasti ya tinggal dibeli aja di bioskoponline.com, bisa beli langsung itu harganya 130.000 itu full kalau nggak salah 2,5 jam ya, hampir kurang lebih 2,5 jam pertunjukannya. worth it lah. Worth it, nggak akan rugi banget. Terus kalau misalnya abis nonton itu beli full, pengen nonton lagi karena pengen ketawa-ketawa lagi atau pengen nangis, pengen apa, silakan beli lagi, ada part-partnya, bisa beli per partnya itu harganya 50.000 aja. Si 130.000 itu berapa lama nontonnya? Seminggu, 7 hari. Jadi Seminggu ya? bisa kan 2,5 jam ya, mungkin nontonnya sambil istirahat sebelum mau tidur gitu. Besok nonton lagi sejam lagi gitu. Pokoknya dalam waktu seminggu tuh bisa ditonton Masih bisa berkali-kali.